Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Desember 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Nah, pada hari ini kami akan berbincang santai bersama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Muhammad Nur, SH, MPD, MH. Selamat sore, Pak. Sore. Iya. Ini Pak Ketua, karena hari ini adalah bertepatan dengan hari atau peringatan Hari Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan organisasi yang Bapak pimpin, ya sesuai dengan itu, dengan hak asasi manusia. Nah, kalau bisa dibahas lebih awal di perbincangan santai MNSO ini, bagaimana itu, gimana didirikan, apa visi misinya terkait dengan hak asasi manusia ini? Iya, jadi perlu juga banyak orang tahu tentang Mbak Inhameri dan visi misinya. Jadi Mbak Inhameri itu cenderung melakukan aktivitas pencegahan pelanggaran HAM. Jadi bukan menunggu ada pelanggaran HAM-nya dulu, baru kemudian Mbak Inhameri terjun untuk melakukan advokasi atau investigasi. Jadi Mbak Inhameri ini punya program itu klinik hukum. Klinik hukum. Ya, jadi klinik hukum inilah yang akan berfungsi di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pencegahan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu kan melekat secara kodrati di dalam diri seseorang, bahwa setiap individu memiliki hak asasi sendiri, dan itu merupakan karunia Tuhan, dan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, dari situlah maka Mbak Inham RI turun ke lapangan, berkomunikasi langsung, terjun langsung di lapangan dengan klinik hukum. Nah, di sana Mbak Inhameri ini tidak mau nanti terjadi pelanggaran HAM lalu kemudian dia berfungsi untuk melakukan advokasi investigasi, tapi lebih cenderung pada pencegahan. Kalau tugasnya klinik hukum apa itu dia melakukan edukasi, pendampingan hukum, pendidikan hukum. Itu tugas dari klinik hukum. Artinya apa? Bahwa untuk memenuhi pemenuhan hak-hak asasi manusia, maka personil daripada klinik hukum ini memberikan edukasi dan pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat. Bekalnya yang bertugas di klinik hukum itu di seluruh desa? Iya, jadi Mbak Inhameri melakukan pendidikan dasar tentang pengetahuan tentang mana yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan mana pelanggaran HAM kecil, mana yang terindikasi ada pelanggaran HAM-nya dan mana yang bukan pelanggaran HAM. Itu yang dilakukan penelitian oleh aktivis-aktivis praktisi hukum dari Mbak Inhameri. Ada memang pendidikannya? Ada pendidikan, ada di Klaksar, kemudian kita juga memberikan pendidikan paralegal untuk mereka terjun di lapangan di daerah-daerah, di wilayah masing-masing untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan hukum di tengah masyarakat. Jadi peran Mbak Inhameri terkait dengan penanganan perkara atau masalah HAM itu gimana? Mbak Inhameri memberikan penanganan ataupun juga pendampingan hukum secara gratis. Jadi memang persiapan kita butuh orang-orang ikhlas memang di Mbak Inhameri untuk bisa mendampingi masyarakat tanpa berharap untuk dibayar. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, dan alhamdulillah ternyata begitu jalan ya program wajib dari Mbak Inhameri ini, ya begitu jalan antusias orang atau masyarakat untuk bergabung di Mbak Inhameri itu semakin besar, semakin banyak, baik di kalangan akademisi, kalangan praktisi hukum, advokat, ya penegak hukum, itu banyak yang memberikan support. Jadi tujuan daripada Mbak Inhameri ini adalah bukan mencari-cari kesalahan siapapun, karena semua ya namanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, pemenuhan seluruh individu. Jadi ada pejabat di sana, ada penegak hukum di sana, ya ada masyarakat di sana.
Nah, dari situlah banyak orang yang salah kaprah ketika umpamanya ada seseorang yang apalagi dilanggar haknya, Iya. dan itu adalah penegak hukum, merasa bahwa tidak layak untuk didampingi karena dia penegak hukum. Kenapa harus didampingi? Karena dia melakukan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran HAM, hak asasi manusia, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ya, ini Pak Ketua, ini kan penanganan HAM kan, pelanggaran HAM ini. Apakah harus ketika mendengar bahwa ada pelanggaran HAM di suatu daerah, di apa lagi di seluruh Indonesia ini, salah satu yang di daerah Papua begitu. Iya. Apakah ini langsung kita tangani atau menunggu laporan atau pengaduan? Jadi fungsi daripada klinik hukum itu adalah pertama adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, dari awal Bain Hamiri itu namanya Badan Advokasi Investigasi. Jadi ada satu penelitian, ada satu upaya dari teman-teman Bain Hamiri ini seluruh Indonesia melakukan penelitian atau pendalaman satu masalah. Jadi sekalipun tidak ada orang yang melapor, tapi pas bertepatan anggota Bain Hamiri di seluruh Indonesia atau di klinik hukum itu melihat ada pelanggaran HAM, maka dia bisa bertindak secara kelompok atau secara organisasi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang dilanggar haknya tapi dia tidak berani untuk melapor. Sehingga tugas dan pendidikan daripada anggota klinik hukum ini adalah mereka diberikan pembekalan bagaimana cara melakukan advokasi investigasi tanpa merugikan siapa-siapa dan tanpa menjustis atau menyalahkan siapa-siapa. Intinya apa? Seorang praktisi hukum itu terjun di lapangan itu harus netral, ya kan? Karena yang bisa memvonis dia bersalah atau tidak itu adalah pengadilan. Jadi kita harus netral untuk melakukan pendampingan dan menganalisa apakah ini terjadi pelanggaran HAM atau tidak, lalu kemudian bertindak apakah terjadi pelaporan atau mediasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semua yang dilakukan oleh Bain Hamiri. Nah, intinya bahwa Bain Hamiri ini adalah bukan musuh pemerintah, bukan juga lembaga pemerintah, tetapi membantu pemerintah. Ini Bain Hamiri ini LSM atau masih? Bain Hamiri, Badan Advokasi Hukum, menciptakan kader-kader praktisi hukum. Dia bukan ormas, bukan juga LSM. Ya, dia Badan Advokasi Hukum. Jadi dia memang tugasnya adalah melakukan edukasi, pendalaman, pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat, membantu pemerintah. Ya, jadi kita support, kita bantu karena kami di Bain Hamiri punya keyakinan bahwa program-program pemerintah itu sulit terwujud ketika kita tahu mengkritik, tapi sulit untuk memahami yang kita kritik itu substansinya apa. Jadi Bain Hamiri ini mencoba menganalisa, ya tidak seperti lembaga-lembaga yang lain, tapi kita mencoba apakah program pemerintah ini asas manfaatnya itu seperti apa. Kalau memang asas manfaatnya sedikit, maka kami melakukan mediasi ataupun juga koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Ya, betul. Ini kan Bain Hamiri kan dalam menangani atau mendampingi perkara kan tidak bisa langsung ke media hijau. Ya. Jadi Bain Hamiri ini punya advokat. Ya, jadi yang teman-teman di klinik hukum yang notabene-nya bukan advokat, tugas mereka itu adalah melakukan advokasi investigasi, melakukan penelitian atau pendalaman hukum secara non litigasi. Nanti diserahkan ke advokatnya. Non litigasi. Non litigasi itu ya sampai ke tingkatan mediasi, tingkatan koordinasi, ya, tingkatan komunikasi. Itu tingkatan-tingkatan itu boleh mereka teman-teman di klinik hukum melakukan hal itu tanpa berkomunikasi dengan advokat. Jadi pada saat litigasi berjalan ada penyerahan gitu. Iya, jadi kalau umpamanya kasus pelanggaran HAM itu terindikasi ada indikasinya untuk masuk di persidangan, maka teman-teman di klinik hukum ini boleh mendelegasikan ke advokat Bain Hamiri. Jadi kita di advokat Bain Hamiri ini juga banyak, ya kan? Dan memang personil advokat Bain Hamiri ini sudah lumayan besar. Ada organisasi advokatnya Bain Hamiri?
Organisasi Jadi, advokat Bain Hamiri tidak ada. Jadi yang ada itu adalah Bain Hamiri bekerja sama dengan LKBH, Ya. bekerja sama dengan apalagi namanya Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia. Jadi dari sana, karena Bain Hamiri itu secara organisasi dia internalnya bukan organisasi advokat, Ya. tapi organisasi pendampingan. Jadi itu PBH Bain apa itu fungsinya, tugasnya? Pusat Bantuan Hukum Bain Hamiri itu menaungi klinik-klinik hukum. Oh gitu. Iya. Tapi kan saya sampaikan lagi, dominan yang ada di PBH itu adalah rata-rata advokat. Betul. Ya. Jadi secara otomatis ketika ada problem di lapangan dan itu membutuhkan seorang advokat, maka PBH ini mendorong advokatnya untuk melakukan pendampingan Oh, jadi secara banyak mediasi. advokat di Bain Hamiri. Sudah sangat luar biasa. Iya. Jadi advokat di Bain Hamiri itu ratusan orang dan itu siap untuk mewakafkan dirinya untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam menjalankan kehidupan yang tentram dan damai. Iya, ada saya mau tanyakan nih Pak Ketua terkait dengan peran pemerintah ya dalam penanganan perkara. Melihat itu gimana? Melihat itu. Iya. Jadi ada kesalahan berpikir kalau Iya. saya ya. Ini pribadi saya nih. Iya. Kesalahan berpikir seolah-olah penanganan terkait persoalan pelanggaran HAM itu hanya pemerintah. Iya. Ya, seharusnya ada keterlibatan masyarakat. Ya, lembaga-lembaga HAM pun juga itu harus terlibat di dalam penanganan pencegahan pelanggaran HAM. Sehingga pelanggaran HAM ini tidak terjadi kalau semua merasa bahwa dia punya ikut andil mau berbuat terhadap negeri ini persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Bain Hamiri itu adalah luar biasa, tapi sesuai dengan nama Bain Hamiri, Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia, kami punya tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah ya melakukan pencegahan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM. Ya. Jadi baik itu pelanggaran HAM besar, berat ataupun juga HAM ringan, itu kita bantu pemerintah. Apa tujuan atau apa program pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran HAM? Nah, itu yang kita support. Bain Hamiri mendampingi apakah gratis atau Ya, kalau Bain Hamiri itu gratis. Gratis. Ya, Bain Hamiri. Nanti kalau pemainnya terjadi pendelegasian tidak mampu diselesaikan dan itu diserahkan kepada kantor-kantor advokat dari Bain Hamiri secara pribadi, Bain Hamiri itu bisa saja tergantung advokatnya. Tapi kalau khusus untuk advokat dari Bain Hamiri itu sendiri, atas nama Bain Hamiri dia mendampingi itu gratis. Gratis. Ya, itu gratis. Kecuali kalau dia mau didampingi bukan atas nama lembaga, tapi atas nama kantor advokat itu pastinya pasti sesuai tergantung individual daripada advokat dari Bain Hamiri. Iya. Terakhir mungkin Pak Ketua, harapan Pak Ketua sebagai Ketua Umum DPP Bain Hamiri untuk meminimalisir namanya pelanggaran HAM. Gimana itu? Iya. Jadi cuman satu, kita jangan saling menyalahkan. Ya, dan kita juga jangan hanya membebankan kepada satu pihak. Contoh umpamanya sedikit-sedikit kalau ada pelanggaran HAM di depan mata kita terjadi juga yang salah pemerintah. Ya, sedikit-sedikit yang salah pemerintah. Ya, ini menurut saya ada ketidaksadaran dalam berbangsa dan bernegara. Karena kalau itu yang menjadi rujukan, maka jangan sampai hujan pun juga turun yang salah pemerintah. Iya kan? Pemerintah terus yang disalahkan. Yang salah pemerintah. Jadi ada kesadaran. Ada kesadaran. Saya pernah ditanya sama orang, ini banjir di mana-mana ini termasuk daripada pelanggaran HAM, pemerintah tidak bekerja maksimal. Iya, pemerintah sudah bekerja maksimal. Cuma kita tidak sadar dalam berada dalam negara. Ya contoh umpamanya membuang sampah sembarang tempat, tidak membersihkan lingkungan, itu kan bagian juga daripada keterlibatan kita dalam menciptakan banjir. Nah, sama halnya saat ini. Ketika umpamanya sedikit-sedikit ada pelanggaran, hanya pemerintah yang disalahkan. Ya, sampai kapan? Iya. Ya kan? Sampai kapan? Makanya saya sering membuat satu pandangan begini. Saya mohon maaf ya.
Saya belum pernah berdialog langsung dengan Pak Rocky Gerung, tapi menurut saya Rocky Gerung ini cuma tahu menyerahkan, tapi sulit untuk dia mengaktualisasikan dia sampaikan itu ada tidak kontribusi terhadap negara atau tidak. Kan itu yang penting. Karena dominan orang-orang yang melakukan kritikan pedas itu adalah orang-orang yang belum memberikan kontribusi secara nyata terhadap negeri ini. Kritikan saja. Iya, kritikan saja. Kalau saya menantang saja, ayo buat lembaga, buat satu kelompok itu mengedukasi masyarakat, ya, membantu pemerintah untuk menyadarkan masyarakat yang betul-betul belum sadar, ya, belum merasa bahwa dia juga punya rasa tanggung jawab terhadap baik buruknya ini negara, ya kan? Karena menjaga negara itu di dalam undang-undang kan bukan itu diberikan saja kepada negara TNI Polri. Tapi seluruh masyarakat warga negara Republik Indonesia kan begitu bunyi undang-undang itu. Nah ini yang perlu dipahami, ya kan? Sehingga kritikan itu selalu menuai kontroversi, ya kan? Saya kalau pemerintahnya tidak pro terhadap rakyat, programnya tidak pro terhadap rakyat, hanya menguntungkan sendiri, ya kita mengkritik. Tapi sebelum mengkritik kita memberikan dua ruang bahwa apa solusinya. Ini solusinya loh. Kami mengkritik ini solusinya. Dikaji dulu. Kalau semua isu tidak dikaji kemudian dikritik dan kemudian dijustice, itu bukan aktivis itu. Ya, itu bukan aktivis itu. Memang dia bisa dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa. Hanya tidak bertanggung jawab. Ya, ini bahaya. Nah, inilah yang membahayakan negeri. Jadi, ayolah kita sama-sama di negeri ini, bermukim di negeri ini, menciptakan rasa aman. Kalau kita sendiri tidak mampu menciptakan rasa aman, ya minimal jangan membuat kerusuhan, kan begitu. Ya kan? Nah, Bapinham RI mendorong ini semua. Kami dorong, ayolah klinik-klinik hukum ini, bantu pemerintah, bantu kepala desa. Kalau kepala desanya ada nyeleneh, ada yang salah, ingatkan. Luruskan. Iya kan? Luruskan. Mana yang lurus? Anggaplah Pak Desa Bengko ini. Bukan dipenjarakan. Iya, Bu. Kalau memang tidak sadar, silahkan lakukan advokasi dan hasil advokasi investigasi itu ditembuskan ke. Kenapa tidak langsung dilaporkan ketika ada kesalahan? Karena orang itu kadang-kadang biasa melakukan kesalahan, bukan karena sengaja untuk melakukan ke pelanggaran itu, tapi dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah satu pelanggaran. Perlu diluruskan. Karena tidak semua orang, ya baik di menjabat kepala desa, menjabat kelurahan, ya DPR, tidak semua orang paham terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dari situlah jangan sedikit-sedikit hukum lagi, sedikit-sedikit di penjara lagi, janganlah. Luruskan. Ya kan? Pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk meluruskan itu. Ya. Penegak hukum punya tanggung jawab untuk meluruskan. Ya. Mana yang salah? Nah, jangan sampai anggaplah umpamanya anggaran ini dipindahkan ke anggaran ini. Ini merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan KUHP. Tapi ternyata itu bukan dikorupsi, tapi dipindahkan untuk lebih efisiensi dan lebih untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kebutuhan lebih baik. Nah, inilah yang saya selalu maksud bahwa belajar hukum itu unik. Kalau hukum ditegakkan, ya sesuai dengan peruntukan pasal dan perundang-undangan, maka tentu semua kepala desa wajib untuk dipenjara. Semua lurah wajib dipenjara. Semua bupati wajib dipenjara. Ya kan? Karena kenapa? Pasti ada sedikit banyaknya yang mereka anggap bahwa yang dia lakukan itu benar, tapi menurut KUHP tidak benar. Undang-undang tidak benar. Maka diluruskan. Mana yang bisa masuk ke pidana dan mana yang bisa untuk diberikan petunjuk-petunjuk teknis. Ya kan? Itu saya sampaikan tadi lagi. Nah, ini tugas Bapinham RI juga. Untuk membantu pemerintah desa dan kelurahan, bupati dan gubernur untuk memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan hukum. Anggaplah umpamanya, Pak Desa, ini kalau Bapak lakukan, ini melanggar. Ya kan? Ada hak-hak masyarakat yang terampas. Kemudian ini ada indikasi korupsi. Ya, kami berikan petunjuk teknis yang ini. Nah, itulah yang kita butuhkan. Dan insya Allah, kami terus berupaya. Kami juga terus memotivasi teman-teman yang ada di wilayah di seluruh Indonesia untuk tetap mereka mendalami ilmu hukum dan kemudian melakukan edukasi terhadap masyarakat. Baik, perbincangan santai kami
Alamirso bersama dengan Ketua Umum DPP Bang Hamiri Dr. Muhammad Nur Esa MPDMH. Pada intinya di peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ini, bahwa masyarakat harus berkontribusi, bukan hanya mengkritik. Saya Jaya SKM LLM mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.